Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Membimbing kita untuk istiqomah duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan semua yang hadir selalu Allah berikan badan yang sehat, umur yang panjang, rezeki yang berkah, keluarga yang sakinah, anak-anak yang soleh-solehah. Mudah-mudahan kelak kita semua husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang alhamdulillah setiap bulan akan kita pelajari hadisnya atau sabdanya. Mudah-mudahan dengan mempelajari sabda beliau kita bisa istiqomah mengikuti ajaran beliau dan bisa mendapatkan syafaat beliau serta dikumpulkan bersama beliau dan keluarganya di surga nanti, amin ya rabbal alamin. Hari ini alhamdulillah kita sudah sampai ke hadis kelima. Ibu-ibu solehah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jika ada yang belum mendownload hadis arba'in, boleh didownload di HP-nya masing-masing, di mana di hadis arba'in itu akan kita bahas hadisnya. Dan alhamdulillah awal tahun kemarin sudah kita bahas hadis pertama. Ada hadis yang perlu 2 kali pertemuan, 3 kali pertemuan, atau 1 kali pertemuan. Qadarullah hadis hari ini agak pendek, insya Allah bisa kita selesaikan 1 kali pertemuan. Sebelum saya jelaskan hadisnya, tolong dibacakan sanadnya, silakan. Hadis arba'in kelima, peringatan bahaya fitnah. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membuat satu perkara baru dalam agama kami ini yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Bukhari nomor 20 dan Muslim nomor 1718. Ya, di bawahnya ada lagi satu lagi. Dalam riwayat Muslim disebutkan, barang siapa melakukan suatu amalan yang bukan ajaran kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Muslim nomor 1718. Baik. Dari hadis ini kita ingat dengan amalan yang diangkat ke langit. Amal itu ada yang diangkat, yang diterima oleh Allah, ada yang tertolak. Hadis ini menyampaikan pesan kepada kita, jika ada amalan yang tidak ada dalilnya, tidak ada payung hukumnya, dan melanggar syariah atau melanggar syarak, maka amalan tersebut tertolak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bersabda, siapa yang mengada-ngada dalam urusan agama, gitu ya, membuat sesuatu yang baru dalam urusan agama dan bukan berasal dari agama itu tersebut, maksudnya nggak ada dalilnya, nggak ada payung hukumnya, maka amal tersebut tertolak. Mudah-mudahan ibu-ibu masih ingat, jika amal kita ingin diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, syaratnya tuh cuma 2, hanya 2 saja. Namun 2 ini yang harus kita perhatikan. Apa syarat yang pertama? Syarat yang pertama adalah ikhlas. Niatnya harus karena Allah. Yang kedua ittiba'. Jadi ikhlas dan ittiba'. Apa ittiba'? Mengikuti
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada ittiba, ada ibtida. Bedanya apa? Kalau ittiba mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau ibtida mengada-ngada sesuatu yang baru. Mengapa Rasulullah menyampaikan hadis ini? Ini karena Rasulullah ingin agama kita, ingin agama Islam itu bersih. Rasulullah ingin menyampaikan pesan agar agama Islam itu jangan dibuat-buat, bersih dari sesuatu yang bid'ah. Pernah dengar kalimat bid'ah ya Bu? Bid'ah itu ngarang, mengada-ngada hukum baru yang nggak ada dalilnya. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis ini, beliau ingin agar agama Islam itu bersih, murni dari hal-hal yang dilarang, dari hal-hal bid'ah. Yang perlu kita ketahui bid'ah itu bagaimana kan gitu. Karena kita pengen dapat dua-duanya, pengen kan Bu amal kita diangkat ke langit, pengen kan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya kita niatnya ikhlas, caranya tidak sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah, maka amal itu tertolak. Atau caranya sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi niatnya bukan karena Allah, Allah nggak melirik, nggak tertarik memberikan pahala untuk amal tersebut. Kenapa? Niatnya bukan untuk Allah. Jadi setiap kita melakukan sesuatu, ingat 2 poin ini harus kita jaga. Kalau niatnya karena Allah, caranya tidak sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah, oh Allah nggak mau ngelirik. Atau sebaliknya. Contoh saja misalnya, katanya kalau nggak pakai contoh ibu-ibu agak ngambang ilmunya. Gini, seseorang sholat 5 waktu, bener banget, caranya bener ya Bu. Zuhur 4 rakaat, subuh 2 rakaat gitu, maghrib 3 dan isya 4, betul gitu. Tapi sayangnya dia mulai sholat sejak mertuanya nginep. Mertua nginep dia sholat, kalau mertua nggak nginep dia nggak sholat. Makanya dia tersiksa banget kalau mertuanya nginep. Kenapa? Ya mertua nginep, sholat deh. Sholatnya dia karena mertua, bukan karena Allah. Allah tertarik lihat Bu? Nggak tertarik. Karena ruhnya amal kita, ruh. Jadi misalnya kita bisa jalan, kita bisa duduk di sini, kan ada ruhnya ya Bu. Yang menggerakkan badan kita kan karena ada ruhnya. Orang meninggal kan ruhnya dicabut, diam kan Bu. Nah amal pun begitu, yang membuat amal itu bergerak ke langit, ke atas, karena ada ruhnya. Ruhnya amal itu adalah ikhlas gitu. Jadi amal itu kalau nggak ada ruhnya, ya sudah gitu. Makanya Allah nggak tertarik kalau ada amal yang tidak ada ruhnya. Itu contoh, oh sholatnya karena mertua, kata Allah, nggak tertarik Allah. Dibiarkan saja di bumi, nggak diangkat ke langit gitu, nggak diterima sama Allah. Atau sholatnya bener Bu, niatnya bener banget. Tapi dia merasa, ya Allah masa sih sholat subuh cuma 2 rakaat, ya Allah terlalu sedikit amal itu. Saya ikhlas karena Engkau ya Allah, saya tambahin 1 jadi 3 ya Allah. Salat subuhnya 3 rakaat karena merasa 2 terlalu sedikit. Saya masih kuat kalau mengerjakan 3 gitu. Maka sama tertolak. Kenapa? Caranya tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita pengen banget jadi orang dermawan, berbagi, bersedekah, tapi caranya dengan korupsi, caranya dengan mencuri. Sesuai nggak Bu dengan yang Rasulullah ajarkan? Enggak. Ibu pernah nonton film Robin Hood dulu ya Bu ya, ada film kan Robin Hood, hartanya dari mana terus dibagikan, betul dermawan, tapi cara mendapatkannya kan nggak sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah. Maka Allah pun nggak melirik. Anak-anak sekarang maaf banget, pacarannya islami itu kan Bu. Pacarannya bukan malam minggu, malam Jumat. Ikhlas ya Allah, ikhlas. Tapi ketika dia mendekati zina, mulai pegangan gitu Bu.
Walaupun malam Jumat, walaupun pakai mukena, bukan jilbab lagi, mau pakai mukena, baca surat Al-Kahfi misalnya, karena bukan malam minggu, malam Jumat, tapi pegangan, habis pegangan ciuman. Terus gimana? Apakah pacaran Islami ini dibenarkan? Tidak. Jangan dicampur gitu maksudnya. Kalau niatnya karena Allah, jangan dicampur dengan yang lain. Makanya surat Al-Ikhlas ada kalimat ikhlasnya nggak Bu? Nggak ada. Cuma qul huwallahu ahad. Ahad, Allah itu satu. Ikhlas itu artinya penyaringan, pemurnian. Even ayat itu nggak ada kalimat ikhlas, tapi surat itu disebut surat Al-Ikhlas. Karena kadang-kadang ikhlas itu nggak perlu diucapkan. Jadi ikhlas itu artinya pemurnian. Nih misalnya air kotor, disaring, difilter Bu, disaring Bu ya, sehingga yang keruh-keruhnya pergi. Niat begitu. Niat kita kadang-kadang bercampur tuh Bu, antara yang ikhlas dengan yang tidak. Maka ketika kita ingin meluruskan niat ikhlas karena Allah, nih yang kotor-kotor tadi dibuang gitu maksudnya. Pernah kan Bu, mohon maaf ya Bu, ini kan kita manusia. Contohnya misalnya mau ke pengajian karena seseorang, aduh Mbak Ica udah ngumumin di pengajian nih, kalau kita nggak datang kesian Mbak Ica tahu. Misalnya datang ke pengajiannya karena Mbak Ica, sampai di masjid mikir Mbak Ica nggak bisa ngasih surga buat kita, Mbak Ica nggak bisa ngasih pahala. Kita revisi niatnya, boleh nggak Bu? Boleh. Ya Allah, hamba datang ke sini karena Engkau yang bisa ngasih pahala, Engkau yang bisa ngasih surga. Maka niat yang tadi dibersihkan tuh Bu, gitu contohnya. Sama misalnya, maaf ya Bu, kita kadang-kadang kalau urusan rumah tangga, nyuci, masak, merawat anak, menservis suami, suka ngedumel nggak Bu? Ibu aja ngedumelnya bener-bener ngedumel gitu. Pada saat kita ngedumel tahu, ya Allah, kalau saya melakukannya kurang ikhlas, khawatir gitu kan Bu, pahalanya tidak seperti yang saya harapkan. Langsung istighfar. Nah itu mencuci niat-niat yang barusan bukan karena Allah, kita cuci tuh Bu, kita bersihkan dari hal-hal yang nggak benar gitu. Jadi niatnya harus karena Allah, caranya juga karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagaimana bid'ah? Nah, bid'ah itu sesuatu yang baru yang dilakukan oleh manusia. Boleh jadi karena ingin mendekatkan kepada Allah, tapi dengan cara yang salah gitu. Artinya apa? Dia pengen beribadah kepada Allah, tetapi caranya tidak sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah. Ibadah misalnya sholat, tapi sholatnya ngarang-ngarang Bu. Atau puasanya ngarang yang nggak diajarkan. Contoh puasa ngarang, maaf ini banyak yang nanya ke saya. Mereka yang puasa pada saat hari kelahiran itu bid'ah Bu. Misal ibu lahir hari Rabu, setiap Rabu puasa, ada yang begitu? Itu bid'ah itu. Puasanya karena nggak diajarkan sama Rasulullah. Ketika kita makan bareng-bareng dia nggak makan. Saya tanya, ibu nggak makan? Nggak Bu, puasa. Oh, saya bilang qadha ya Bu. Enggak, karena ini hari lahir saya. Loh, kenapa hari lahir dipuasakan? Gitu. Apa jawabannya? Karena Rasulullah puasanya di hari lahir. Saya bilang kalau Rasulullah berpuasa, sholat, maka kalau kita mengikuti Rasulullah menjadi sunnah gitu kan Bu. Lantas kita ini siapa? Kalau mau mengikuti Rasulullah bukan hari lahirnya, tapi waktunya. Beliau puasa misalnya Senin dan Kamis, kita ngikutin beliau puasanya Senin sama Kamis begitu. Beliau puasa misalnya 3 hari di setiap bulan, di pertengahan bulan, tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriah. Beliau puasa di 3 hari itu, kita ngikutin Rasulullah puasa di 3 hari itu. Jadi
jangan sampai kita memahami karena Rasulullah puasa di hari lahir, kemudian kita pun puasa di hari lahir kita. Salah. Itu yang disebut dengan bid'ah, mengada-ngada sesuatu yang baru yang tidak dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak kan Bu sekarang ibadah-ibadah yang mengada-ngada. Contoh gini, Ibu pernah dengar Josan Roy nggak? Josan Roy itu dan pengikutnya sholatnya pakai bahasa Indonesia. Alasannya agar bisa kita pahami jadi lebih khusyuk. Padahal Rasulullah ngajarin kita sholat itu harus sama, bahasanya harus sama, gitu ya Bu. Gerakannya harus sama, arahnya harus sama. Kalau kita ngarang, jatuhnya kepada bid'ah. Karena beliau sholatnya menggunakan bahasa Arab, kita pun harus ngikutin pakai bahasa Arab, begitu. Kalau gerakan beliau ada berdiri, ruku, sujud gitu ya Bu, duduk antara dua sujud, kita pun harus ngikutin gerakannya Rasulullah yang diajarkan beliau. Maka beliau bersabda apa? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Oke, kita nggak ketemu sama Rasulullah. Beliau mengajarkannya kepada para sahabat, sahabat mengajarkan kepada tabi'in, tabi'in mengajarkan kepada tabi'in dan seterusnya sampai kepada guru-guru kita. Jadi kalau misalnya ada yang mengajarkan sholat tidak sama, bahasanya tidak sama, gerakannya tidak sama, arahnya tidak sama, atau kiblatnya nggak sama, berarti dia mengada-ngada sesuatu yang baru dan itu tertolak, gitu ya Bu. Jadi ibu-ibu yang qadarullahnya pernah puasa di hari lahir, nggak usah dilanjutkan. Hari lahirnya Nabi itu yang perlu kita lakukan, Senin dan Kamis. Itu terkait dengan ibadah. Fikih ibadah tidak boleh mengada-ngada. Makanya perlu tahu tuh Bu, fikih sholat saja contohnya, syarat wajib sholat, syarat sunnah sholat ya Bu, syarat sah sholat, maaf, syarat wajib sholat, syarat sah sholat, rukun sholat, sunnah sholat, sholat sunnah. Kita perlu tahu agar kita nggak melenceng dari yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya fikih sholat juga perlu kita ketahui, itu contoh beribadah kepada Allah. Fikih ibadah ada yang bid'ah. Terus fikih muamalah ada nggak? Ada juga Bu. Contoh gini, dulu ada seorang pria ketika mengetahui keluarganya berzina. Ayatnya kan Bu harus dicambuk 100 kali. Di surat An-Nur ayat 2 ada ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, zaniyat wa zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, gitu. Wanita pezina dan laki-laki pezina maka hukumannya dicambuk 100 kali. Fajlidu, cambuk. Nah, pria ini gak tega mencambuk keluarganya dengan 100 kali cambukan, maka diganti dengan 100 ekor kambing. Ketika berita ini sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata beliau apa? Kembalikan 100 kambing tersebut dan cambuk dia 100 kali. Kenapa? Karena Allah memerintahkan kepada kita untuk dicambuk 100, bukan didenda dengan 100 ekor kambing, gitu. Karena kalau mengganti berarti mengada-ngada saat menerapkan itu. Ini kalau negaranya negara Islam. Qadarullah kita kan enggak Bu, bukan undang-undang yang kita buat kan, bukan. Sehingga kalau kita cambuk kita akan kena delik melanggar HAM. Yang saya pernah cerita kepada ibu, bagaimana seorang anak muda konsultasi kepada saya. Alhamdulillah saya tidak mengenal, jadi dia bebas ya Bu, mau menyampaikan masalah lalunya. Dia bilang saya pernah berzina. Saya tanya lagi, udah taubat Mas? Sudah. Kemudian dia nanya, boleh gak Bu saya menikah dengan wanita baik-baik? Boleh, udah taubat, saya bilang. Karena dia laki-laki ya Bu. Lantas, Bu tolong cambuk saya.
Saya bilang, Mas, saya nggak bisa menyambung Mas, karena negara ini bukan negara Islam. Nanti saya kena delik gitu kan, melanggar HAM dan seterusnya. Kalau begitu hukum saya, Bu. Saya bilang, dekatkan hubungan sama Allah saja. Usahakan setiap malam sholat tahajud, baca Al-Quran 1 hari 1 juz, puasa Senin Kemis. Saya bilang gitu untuk membuktikan taubatnya sudah diterima sama Allah, tambah dengan amal soleh. Waktu itu saya minta dia melakukan 5 hal. Nah, ketika sudah melakukan 5 hal, telepon lagi, Bu Fatia, kalau saya sudah melakukan itu bagaimana? Alhamdulillah. Silahkan mau ta'aruf dengan wanita baik-baik, boleh, tapi cek kesehatan dulu, khawatir dia, maaf ya Bu, HIV gitu. Karena ketika saya tanya berapa kali melakukan hubungan intim, minimal itu 5 kali. Karena dia sejak SMA sudah jajan, Bu, sudah jajan dengan perempuan yang berbeda. Saya khawatir dia ada penyakit kelamin. Saya minta dia untuk tes HIV, kemudian alhamdulillah negatif, sehat. Dia ta'aruf telepon, dia lamaran telepon saya, sampai dia di pelaminan nangis, Ibu, ya Allah Bu Fatia, alhamdulillah saya menikah dengan wanita baik-baik dan hidup kami normal. Kenapa? Karena dia sehat. Jadi Allah itu sayang banget sama kita, Bu. Sebesar apapun dosa kita, kita ngadu sama Allah, mohon ampun sama Allah, Allah ampuni, Bu. Yang non muslim saja yang pernah tidak menyembah Allah ya, Bu. Non muslim kan berarti dia pernah nggak nyembah Allah kan, Bu. Saat dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dosa-dosa masa lalunya dihapus sama Allah, Bu, dengan kalimat syahadat saja. Mereka yang pernah tidak menyembah Allah saja Allah ampuni, Bu. Mu'alaf itu ketika mengucapkan syahadat, dosa lalunya dia, dosa masa lalunya diampuni. Apalagi kita masih menyembah Allah, cuma khilaf, pernah ninggalin sholat, pernah gitu ya Bu, pernah durhaka sama orang tua, mungkin pernah datang ke paranormal, dan itu dosa besar semua. Pernah menghardik orang tua kan dosa besar. Orang tua kita terluka hatinya, kita taubat sama Allah, Allah ampuni, Ibu, Allah ampuni. Syaratnya kan cuma 3, mengakui dosa-dosa kita, menyesali perbuatan kita, dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Jadi kalau misalnya pernah ya Bu, ibadahnya menduakan Allah karena kita nggak paham, taubat, Allah ampuni. Termasuk bermuamalah juga demikian. Kalau kita saat bermuamalah melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan syariah, sama, Bu. Ketika kita taubat, Allah akan ampuni. Lantas bagaimana hal-hal yang baru tidak melanggar syariat? Boleh enggak? Jika hal yang baru tadi tidak melanggar syariat, tetapi justru mendukung syariat Allah, maka dibolehkan. Contohnya apa? Contohnya sholat tarawih. Rasulullah pernah ngasih contoh sholat tarawih berjamaah enggak, Bu? Enggak. Saya lupa nih di masa Abu Bakar atau di masa Umar, sholat tarawih itu berjamaah. Bertentangan gak Bu dengan syariat? Tidak, justru mendukung. Karena kan ada hadis begini Bu bunyinya, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambi, gitu ya Bu. Barang siapa yang qiyamul lail, barang siapa yang bangun malam, menghidupkan malam, sholat malam gitu. Barang siapa yang sholat malam di bulan Ramadan karena keimanan dan keikhlasan, maka dosa-dosa masa lalu terhapus. Nah, orang kalau sholat malam sendirian suka nggak semangat kan Bu, tidak syiar gitu. Maka pada masa tadi Bu ya, saya lupa Abu Bakar atau Umar, dibuatlah sholat tarawih, sholat malamnya berjamaah. Kan tidak bertentangan tuh Bu dengan syariat kan Bu, justru memotivasi, ayo sholat malam bisa menghapus dosa-dosa masa lalu. Boleh nggak Bu? Boleh. Even Rasulullah tidak mencontohkan, tetapi amalan tersebut
tidak melanggar syariat, bahkan mendukung, memotivasi, ayo sholat malam gitu Bu. Nah itu nggak apa-apa, dibolehkan. Itu contoh pertama. Atau pada masa Utsman disamakan tuh huruf-hurufnya dengan lafaz Quran Bu, dengan mushaf Utsmani yang kita baca sekarang. Di masa Rasulullah nggak ada kan Bu gitu. Tetapi di masa Abu Bakar mulai dikumpulkan, Umar pun di rumah Hafsah, di masa Utsman dibukukan. Jadi bertahap tuh Bu, dikumpulkan kemudian dibukukan di masa Utsman. Di masa Rasulullah ada nggak? Nggak ada. Tapi ketika dibukukan kita terbantu kan Bu, tulisannya jadi seragam, kita baca Qurannya jadi gampang. Melanggar syariat nggak Bu? Tidak, karena apa yang ditulis sesuai dengan yang mereka dengarkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung. Jadi nggak apa-apa gitu. Yang tidak boleh yang didengar dari Rasulullah beda, yang ditulis beda. Nah itu yang tidak boleh. Sementara kalau misalnya yang disampaikan, yang didengar sama dengan yang kita baca saat ini, maka nggak ada masalah. Dulu misalnya apalagi ya contoh yang lain ya, apa Bu yang oke, ada hadis begini, ikutilah sunnahku dan sunnah khulafa urasyidin. Tuh ada hadis begitu, ikutilah sunnahku dan sunnahnya khulafa urasyidin. Khulafa urasyidin siapa Bu? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. 4 sahabat ini Bu hidupnya di masa Rasulullah. Apa yang dilakukan oleh 4 orang ini Bu pasti sesuai dengan yang dia lihat dari Rasulullah langsung. Nggak mungkin mereka nyimpang. Maka ketika Abu Bakar selesai menguburkan Rasulullah, itu Abu Bakar langsung pulang Bu. Nanya sama Aisyah, ya Aisyah, apa yang suamimu lakukan dan aku belum lakukannya apa aja gitu. Karena Abu Bakar pengen banget yang dilakukan Rasulullah dilakukan juga sama dia. Dan Aisyah itu kan istri Rasulullah gitu ya Bu, paling tahu apa sih kebiasaan suamimu. Karena Abu Bakar itu mertua Rasulullah. Kata Aisyah, ada apa? Ada ayah, suamiku terbiasa setiap pagi itu ke pasar menemui seorang pria buta, orang Yahudi. Di pojok pasar ada pria buta orang Yahudi. Nah suamiku sering ngasih makan pria itu. Oke kata Abu Bakar, kalau gitu masakin buat aku gitu. Udah dimasakin, ditaruh di tempat, dibawa Bu sama Abu Bakar, dicari mana orang buta ini. Akhlak Rasulullah luar biasa ya Bu. Ketika dicari ada orang buta, orang Yahudi tapi lisannya tajam, lagi mencaci maki Rasulullah. Orang Yahudi ini bilang apa? Muhammad gila, Muhammad dukun, Muhammad tukang teluh, Muhammad macam-macam Bu cacian yang keluar dari pria ini. Sampai akhirnya apa? Kata Abu Bakar, ya Allah, pria ini yang dikasih makan sama Rasulullah gitu Bu. Ini lisannya tajam, ngata-ngatain, ngebully, dikasih makan gitu. Akhirnya dihampiri sama Abu Bakar Bu. Karena pengemis itu kan, pengemis biasanya kan tangannya gini ya Bu. Sama Rasulullah makanan ditaruh Bu. Sama Abu Bakar maaf. Dihampiri sama Abu Bakar, dikasih makan tuh ditaruh di tangannya. Langsung dilempar Bu sama pengemis ini. Bukan seperti ini pria tersebut memberi makan kepada aku. Diam Abu Bakar. Memang pria itu ngasih makan kamu gimana? Apa kata pengemis ini? Pria itu ngasih makan kepadaku seperti memberikan makan kepada anak kecil. Aku disuapin. Kalau ada yang keras dia halusin. Nangis Abu Bakar Bu, ya Allah. Orang yang lisannya udah mencaci maki, ngata-ngata dikasih makan seindah itu. Abu Bakar nangis. Apa kata Abu Bakar? Kamu tidak akan pernah menemukan pria itu lagi. Enggak, sebentar lagi dia akan datang. Dia akan nyuapin aku, akan ngasih makan aku. Tidak akan datang, kata Abu Bakar. Karena pria itu sudah meninggal.
Orang yang kamu kata-katain setiap hari itu yang nyuapin kamu. Kaget Bu pengemis ini. Betulkah? Betul. Dia adalah nabi kami, rasul kami, yang mengajarkan kami, yang menuntun kami, kata Abu Bakar. Yang kau caci maki itu nabi kami, kata Abu Bakar. Nangis Bu, langsung terjatuh megang kaki Abu Bakar. Apa kata pria ini? Kalau memang pria itu yang setiap hari ngasih makan aku, dia adalah nabimu, maka dengarkan hari ini aku bersyahadat, aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan Nabi Muhammad utusan Allah masuk Islam Bu. Kenapa? Karena Abu Bakar pengen banget ngikutin akhlaknya Rasulullah, sesuatu yang baru, tapi kan tidak melanggar kan Bu. Maka pesan Rasulullah akan sampai nanti hadis kesekian saya lupa. Kata Rasulullah, ikutilah sunnahku dan sunnahnya khulafaur rasyidin. Artinya apa? Jangan gampang membid'ahkan. Jika ada dua pendapat ya Bu, contoh dua pendapat kunut, dua pendapat kan Bu, ada yang baca kunut, ada yang tidak. Jangan salah, yang beda pendapat ini ulama. Tidak boleh kita mengatakan bid'ah. Kenapa? Ulama yang berpendapat kunut kan Imam Syafi'i, bukan kaleng-kaleng Bu. Kalau ada yang mengatakan kunut itu bid'ah, halo, yang ngasih pendapat ini seorang imam besar. Hati-hati banget membid'ahkan orang. Sama halnya, mohon maaf lagi, baca Fatihah. Kalau orang udah meninggal, ada yang kan Bu yang mendoakan orang yang meninggal. Sama tuh Bu, rame di sosmed. Bid'ah, bid'ah, bid'ah. Selama ada dua pendapat, tahan lisan kita untuk mengatakan bid'ah. Kenapa? Kan yang berpendapat ulama. Yang dilarang sama Rasulullah membuat hukum baru, kan itu Bu, membuat agama baru, itu yang dilarang. Kalau ada ulama berpendapat dia punya dalil Al-Quran atau hadis, sehingga kita nggak boleh mengatakan bid'ah kepada mereka yang melakukan itu. Kenapa? Menyakiti Ibu, menyakiti. Orang berdoa atau orang apa ya Bu, menambah amal soleh buat si mayit, kan ada ulama yang berpendapat sampai gitu ya Bu. Jadi kalau tidak melanggar Allah, tidak melanggar Rasulullah, tidak melanggar ijma ulama itu jumhur ulama, gak apa-apa, gak melanggar gitu. Jadi tidak boleh kita saling membid'ahkan. Nah pertanyaannya sama nih Bu, nih biar kita berada di tengah ya Bu. Jangan menyulitkan, jangan memudahkan. Kita berada di tengah. Nah ketika, kenapa tadi Mbak Ica ada hadis di bawahnya harus dibaca? Karena Bu, ada yang bilang begini, oh saya nggak bikin agama baru, saya tidak mengada-ngada, saya hanya mengikuti kebiasaan nenek moyang saja. Kalimat itu mereka yang menaruh, oh saya nggak bid'ah, saya hanya mengikuti orang-orang dulu. Dilihat dulu melanggar Allah dan Rasul atau tidak. Kalau melanggar nggak boleh, maka diperkuat dengan hadis kedua. Hadis kedua apa? Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Artinya siapapun yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama, nggak ada kaitannya sama agama, maka pun tertolak. Contoh, maaf ya Bu, setiap suku ada tradisi kan Bu, orang Betawi, orang Jawa, orang Sunda, semua ada. Mereka bilang gini, oh kita nggak bid'ah, nggak bikin sesuatu yang baru, cuma ngikutin tradisi orang lama gitu Bu. Bukan bid'ah dong. Sama Rasulullah dipertegas lagi, apapun perbuatan yang gitu Bu, yang tidak ada urusan agamanya, maka sama tertolak juga. Contohnya apa? Setiap suku punya tradisi. Ada yang 7 bulan gitu ya Bu, ada yang mandi kembang, ada gitu Bu. Mereka kan alasan itu kan
tradisi nenek moyang kami. Mereka membantah kalau dibilang bid'ah gitu. Kok puasa hari lahir? Oh, orang tua saya puasa di hari lahir, nggak bid'ah dong, kan itu udah turun temurun. Makanya hadis kedua ini mematahkan pendapat bahwa saya nggak mengerjakan yang bid'ah, itu sudah turun temurun dari dulu. Kalau ibu saya puasa di hari lahir, saya juga begitu, anak saya juga begitu. Mereka bilang sudah turun temurun, maka dipatahkan dengan hadis kedua, sesuatu yang tidak ada urusannya sama agama. Bahasa gampangnya, walaupun turun temurun tapi nggak ada dalilnya, nggak ada payung hukumnya, sama, tertolak juga gitu. Terus gimana dong? Diusahakan tidak mengharuskan hal-hal yang begitu tuh Bu. Kalau kita gini Bu, maaf ya Bu, qadarullah saya kan melahirkan anak pertama itu di Pakistan, nggak ada tradisi 7 bulan ya Bu. Nah terus gimana, pengen banget syukuran, ya sudah, momen syukurannya pada saat roh ditiup usia 4 bulan, roh kan ditiup tuh Bu. Kalau bilang kita harus bikin 4 bulanan, bid'ah juga sama Bu. Harus ada tuh, itu Bu yang bikin bid'ahnya tuh itu tuh, harus bikin acara ini, itu yang bedanya itu. Tapi kalau Bu, alhamdulillah janin saya sudah ditiupkan roh gitu, syukuran saya dikasih keturunan, dia udah lama ndak hamil ya Bu, dikasih keturunan, syukuran, nggak apa-apa, syukuran. Tapi kalau harus bikin, nak kamu harus bikin, itu yang bid'ah, mengharuskannya itu yang bid'ah. Jadi banyak Bu hal-hal yang baru dalam hidup kita, padahal tidak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sama misalnya ada siraman, ya namanya mau jadi pengantin, mandi kembang biar wangi, berendam kayak apa biar wangi. Tapi kalau bilang disiram dengan 7 macam air dari sumur yang berbeda, nah kayaknya kalau mandi tuh harus pakai air sumur 7 macam. Kenapa harus 7? Kenapa harus yang berbeda? Kan air di rumah kita banyak gitu. Itu ya Bu, bisa dipahami. Banyak Bu, banyak. Saya nggak bisa contohkan semua karena agak ambigu nih Bu gitu ya. Terus bagaimana kalau misalnya mengadakannya dengan ya zikir gitu? Khawatir nih ada talbis Bu, apa talbis, mencampur, yang boleh dengan yang tidak boleh dicampur Bu. Sama misalnya, maaf banget, ada orang sebetulnya dukun Bu, sebetulnya dukun, tapi dia pakaiannya seperti seorang ustadz atau ustazah, sebetulnya dia dukun. Itu kan mentalbis tuh Bu, dicampur. Jadi orang ambigu kan Bu, ini sebetulnya yang disampaikan itu sesuai dengan Al-Quran dan hadis atau tidak, atau dia mendengarkan bisikan-bisikan khodamnya gitu ya Bu. Contoh, saya pernah nonton di salah satu televisi, udah lama banget Bu. Saya pikir kan ini kan tausiah, pengajian, saya dengarkan. Nah pada saat pertanyaan, saya mulai ini aneh. Pertanyaannya, ibu misalnya bertanya, dia kan di studio salah satu televisi, yang nanya di rumah gitu ya Bu, bukan yang ada di, kalau ini kan kita ketemu nih Bu, tatap wajahnya, ibu punya masalah kelihatan. Ini narasumber ini bilang begini, ibu tatap wajah saya gitu. Ibu punya masalah ini ya. Betul Pak Ustadz gitu. Awalnya saya pengen tahu ini jamaahnya di rumah atau di deket TV. Saya masih tungguin tuh Bu. Ibu tetap layar, pas dia bilang ibu tetap tatap layar ya, berarti kan dia di rumah. Kok dia bisa tahu ibu sakitnya apa? Ibu tolong elus, pegang, sentuh tubuh ibu yang sakit, bla bla bla. Saya lupa ya Bu. Ketika dia di rumah, narasumbernya di studio, udah nggak nyambung tuh Bu. Nah tapi kan orang
memahaminya bahwa ustadznya pinter banget, bisa tahu masalah saya, bisa tahu penyakit saya, bisa, kalau nggak ada yang bisikin gitu. Bisa dipahami ya Bu? Kayak gitu. Jadi hati-hati banget, khawatir kita kesandung kepada hal-hal yang syirik. Bukan hanya bid'ah masalahnya Bu, kesandung ke hal-hal yang syirik. Kalau bid'ah kan hanya tertolak Bu, tertolak ibadah tersebut karena nggak ada payung hukumnya. Kalau syirik kan dosa besar gitu maksudnya. Jadi sekarang kita tuh kalau udah terbiasa melakukan hal-hal yang nggak ada dalilnya, nggak ada payung hukumnya, khawatir terjerumus terlalu jauh sampai kita terjerumus kepada kesyirikan. Itu maka Rasulullah ketika menyampaikan hadis ini ingin memurnikan agama Allah, jangan sampai ada umatnya melakukan hal-hal yang tidak ada dalilnya. Ingin dimurnikan oleh Rasulullah SAW, karena memang agama Islam itu kan murni, bersih gitu Bu, jangan dicampur-campur gitu. Sekarang di akhir zaman Bu, banyak yang nyampur kan Bu. Nah maka kita hati-hati, jangan sampai apa yang kita lakukan ditolak sama Allah. Kaidahnya gampang Bu, kaidahnya Ibu ingat, semua ibadah dilarang kecuali yang diperintah, gitu ya Bu. Semua ibadah dilarang kecuali yang diperintah. Perintahnya itu bisa bersifat wajib, bisa bersifat sunnah. Kalau nggak ada dalil perintahnya, jangan dikerjakan, gitu Bu. Bisa dipahami ya Bu? Itu kaidah umumnya begitu. Kita mengerjakan perintah Allah saja Bu, yang diperintahkan banyak banget Bu, belum semuanya kita kerjakan. Sholat saja Bu, wah Masya Allah, sholat saja banyak, qobliyah ba'diyah, ya kan Bu, rawatib, belum duha, belum sholat malam, belum sholat witir, banyak kan Bu. Nggak usah ngarang, udah banyak kok Bu sholat yang Allah perintahkan. Ada sholat tasbih, ada sholat hajat gitu Bu, udah banyak banget. Puasa pun demikian, nggak usah ngarang-ngarang puasa. Puasa yang diperintahkan saja sudah banyak Bu. Puasa Senin Kemis, puasa Ayyamul Bid, puasa bulan Muharram, puasa bulan Zulhijjah hari Arafah, puasa Daud, udah banyak banget Bu. Itu saja belum semuanya kita kerjakan gitu. Ngapain ngarang-ngarang ibadah yang nggak ada perintahnya, ya kan Bu? Jadi kalau kita mau ibadah, ada perintahnya nggak nih? Perintah itu bisa bersifat wajib, bisa bersifat sunnah. Dah yang diperintahkan aja, jangan ngarang-ngarang. Ini saja yang diperintahkan belum semua kan Bu, gitu. Jadi hadis ini ingin menyampaikan pesan kepada kita, jangan ngarang-ngarang dalam urusan agama. Jadi kita ikuti apa yang disampaikan Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian Ibu. Terakhir, kalau nggak salah ini pendapat Imam Syafi'i ya Bu. Kalau saya salah tolong dikoreksi. Jadi bid'ah itu ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah. Bid'ah hasanah yang tadi tuh Bu, yang saya contohkan, salat tarawih gitu Bu, mengumpulkan Al-Quran, menyatukan huruf-hurufnya dalam mushaf Utsmani, gitu ya Bu. Dia tidak bertentangan dengan syariat, maka boleh dan disebut dia sesuatu yang baru tapi bagus, bid'ah hasanah. Sementara sesuatu yang baru tapi menyesatkan gitu, ndak ada dalilnya, maka disebut dengan bid'ah dolalah. Karena nggak ada payung hukumnya, melanggar syariat gitu Bu. Melanggar syariat, nggak ada dalilnya, melanggar syariat pula, maka disebut dengan bid'ah dolalah. Allahu a'lam bishawab. Itu penjelasan hadis keberapa Bu? Kelima. Mudah-mudahan bermanfaat. Gak terasa jam 11. Jika ada yang ingin menambahkan atau mengurangi atau mungkin bentuknya pertanyaan, saya kembalikan lagi kepada MC, silahkan Mbak Ica.